Kang Hendrik mulai main lovebird di tahun 2008. Ya betul. Oke. Susah senangnya seperti apa gitu Kang Hendrik? Jadi kita ngomongin susahnya dulu ya. Ya. Susahnya itu satu dari lapang dulu nggak ada. Lovebird itu susah. Mengenai pembahasan kita, pengalaman Om Hendrik, apakah itu efektif bakalan kita punya konsep seperti rawatan yang tadi udah diucapin? Nah itu kan tadi saya bilang dari awal itu versi kita, versi saya. Dan itu yang udah terbukti Om Wil. Oke, terbukti oleh Om Hendrik pribadi gitu? Iya. Oke. Dan kebetulan burung yang kayak kemarin tadi itu yang keras sakti tuh. Iya. Itu kan burung dari nol, dari bahan. Iya. Nah itu yang saya ucapkan itu burung yang Hai, Assalamualaikum. Sehat selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Kang Hendrik. Ya. Masih di Kota Lembang. Oke, lanjut. Apa kabar Kang Hendrik? baik Om Wil. Oke. Kang Hendrik mulai main lovebird di tahun 2008. Ya betul. Oke. Susah senangnya seperti apa gitu Kang Hendrik? Jadi kita ngomongin susahnya dulu ya. Ya. Susahnya itu satu dari lapang dulu nggak ada. Oke. Lovebird itu susah. Itu 2008 saya punya lovebird itu non clap Om Wil dulu. Benar. Non clap karena dulu nggak tahu non clap apa clap nggak tahu. Iya. Nah dulu awal dapat lapang itu bukan dapat lapang, awal saya lihat lovebird itu di Cibaduyut. Cibaduyut. 2008 akhir ada di Cibaduyut. Nah akhirnya di situ saya beli burung dulu. Beli burung yang saya kasih nama Anggun. Oke. Nah itu susah, saya nemu itu di daerah Ciwaruga. Ada 2 kelas, alhamdulillah langsung juara 2. Pada hari Minggu waktu itu. Ya. Hari Selasa saya kontak teman yang punya IO, Kang Wowo yang punya Sanggerangon. Iya. Nah, saya nyuruh Kang Wowo di Lembang ada yang punya lovebird ada berapa orang? Ada 10 lebih katanya. Tolong kita undang buat hari Rabu. Nah itu perdana ada lovebird di Lembang. Oke. Akhirnya datang ada sekitar 15 burung. Dan Anggun yang meraih juara 1 waktu itu. Karena belum ada lovebird ya? bagus. 2009 itu? 2009 awal. Oke. Piagam pertama 2009 awal. Nah di situ mungkin senangnya karena waktu itu burung kayak ngepak sayap, ngeruji, masih bisa juara Om Wil. Iya. Karena masih langka lah. Masih langka. Nah dari situ saya mulai nyari-nyari lapang itu ada, tapi jauh kayak Subang ke pelosok-pelosok. Iya. 1 minggu cuman ada 2 kelas. Dulu itu 2 event. Ya, cuma ada 2 event. Nah, dulu nggak ada pemisah kelas kayak sekarang, baksi umum, fighter nggak ada. Oke. Paul belum ada, pokoknya lovebird aja dulu. Kilo gebrus kalau Kilo gebrus. Oke. Senangnya itu mungkin kebetulan pas punya saya itu emang dulu kebetulan alhamdulillah juara terus. Nah, senangnya itu dulu settingan nggak ribet kalau kayak dulu ya. Terus burung emang baru punya 1 betina. Nah, mungkin senangnya itu dulu sempat ada tawaran fantastik juga ya. Cuman dulu nggak saya jual karena susah dulu. Susah nyari penggantinya. Dan sampai sekarang saya main lovebird Om Wil. Oke. Nah, mungkin senangnya itu lovebird itu orang bilang burung susah jalan dulu. Nah mungkin orang yang bisa ngejalanin burung lovebird itu ya itu bahagianya di lovebird itu senangnya. Oke. Dari 2008 sampai sekarang. Oke. Sampai banyak yang udah kehitung ini juga ya. Banyak, saking banyak gitu. Oke. Yang sebenarnya yang poin paling pentingnya merawat lovebird itu seperti apa gitu Kang Hendrik? Nah kalau lovebird itu sebetulnya konsisten Om Wil ya. Disebut konsisten itu seperti ini karena lovebird itu versi saya itu karena burung kebiasaan. Jadi gimana kebiasaan orang pemegang kalau si lovebird seperti itu karena di lovebird itu ada istilah orang ada yang hebat di lovebird. Karena orang jago pasti beli burung ke orang dia bertanya lagi settingan awalnya ke orang itu. Makanya di lovebird itu nggak ada yang sampai jago istilahnya ya. Iya. Nah, jadi intinya satu konsisten, yang kedua pemahaman karakter. Oke. Itu aja sebetulnya. Jadi antara mungkin garis besarnya antara si jantan dan betina itu udah jelas berbeda. Nah, terus yang sekarang ada istilah konslet, gacoran, fighter itu juga udah beda settingannya. Termasuk ke gelas baby balimu udah beda. Beda dalam arti memprosesnya ya? Dalam memprosesnya. Oke. Kita simpulkan biar agak pembahasan kita menuju ke poinnya aja ya, biar gak belibet-libet.
Jadi perawatan hariannya itu seperti apa? Seperti apa gitu? Misalkan ke gacornya. Nah, sebelumnya saya ini mungkin ini sesuai versi ya. Iya. Karena mungkin setiap orang berbeda. Ini kita bahas versinya fantastik ya, versi saya pribadi. Kalau menurut saya untuk gacoran di betina itu saya di betina mungkin rawatannya tidak diutamakan dulu di untulan. Kalau saya mengutamakan lebih ke single. Oke. Dan kebetulan di sini saya nggak mencetak burung fighter karena di tempat saya itu susah. Karena burung terlalu banyak yang gacor dan posisi di ablak. Iya. Nah kalau si betina saya bikin dulu awalnya dari single, Om Wil. Iya. Single dengan dijejer dan tidak ada yang dijemur. Tidak ada yang dijemur. Tidak ada. Nanti mungkin penjemuran awal doang. Kalau saya ngeliat burung itu udah kurang fit, udah ada ngelemak karena betina itu paling cepat ngelemak. Itu baru ada jemur itu juga nggak lama. Nah nanti proses proses panjangnya mungkin saya single dulu. Nanti langkah selanjutnya buat penguntulan setelah burung benar-benar konsisten di lapang. Dan ada satu hal yang mungkin disepelekan sama kecomania ya. Jadi pengembunan itu sangat penting sebetulnya Om. Untuk betina? Untuk jantan betina. Oke. Terutama ke betina. Oke. Karena betina itu burung yang paling cepat dia over birahi. Nah mungkin salah satu proses buat penurun birahi itu ya pengembunan. Gitu Om Wil. Mungkin dari udara segar yang pertama dihirup burung itu yang dibutuhkan buat pernapasan dia juga sebetulnya. Kan katanya pengembunan itu bisa menurunkan birahi, betul nggak? Kalau sebetulnya penurun birahi syarat utama itu tetap kawin, Om Wil. Kawin. Kalau peredam sama yang mengurangi ya termasuk mandi malam, pengembunan, timun. Iya. Itu hanya peredam. Oke. Hanya sekedar sementara. Tapi kalau buat penurun birahi yang mutlak itu kawin sama dikawin. Oke. Gitu Om Wil. Oke. Terus tadi memproses atau jangka waktunya single itu berapa lama sih? Nanti kelihatan pas dia kalau burungnya itu baik lagi ke materi burung ya. Kalau burungnya cerdas, mentalnya udah kelihatan itu 3 sampai seminggu dia kelihatan. Kelihatan. Dia proses pertama kan penghilangan dulu fighter ya. Itu 3 hari sampai seminggu kebentuk. Fighternya bisa hilang. Tanpa disadari karakternya pasti berubah gitu. Pasti berubah. Yang penting itu biasanya burung kelihatan di malam hari. Malam hari. Saat kita gantung, kita kumpulin sama kalau betina saya main betina semua betina nih. Posisinya betina jantan semua. Oke. Saya nggak berani dicampur dulu dalam proses pembuatan. Nanti kalau si betina udah kelihatan itu dia fighternya hilang, gacor terus dan double. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau betina dari sardot bisa kelihatan juga. Oke. Itu di satu ruangin atau gimana? Satu ruangan. Jadi beda di posisi. Satu ruangan beda posisi. Jadi blok kiri saya di betina dengan jarak 1 jengkal. Kalau di kanan saya pakai jantan dengan jarak sesuai gantangan sama. Oke. Kita lanjut. Tadi udah dibahas dalam arti penggacoran untuk lobet ya. Terus setelah gacor mungkin ada kata konslet. Pasti perbedaannya perawatannya beda ya? Beda. Kita jelasin Om Andri kalau misalkan perbandingan atau perbedaannya gacor dan konslet perawatannya seperti apa gitu kan? Betina. Ya. Nah kalau di betina, kalau pembentukan awal gacoran itu yang tadi pertama saya ceritain. Awalnya situ dengan cara kita sering menempel di atas betina sama betina dengan jarak 1 jengkal. Sistem track lah mungkin ya? Sistem track di atas dengan proses awal penghilangan karakter fighternya. Nah nanti kalau burung udah kelihatan ada arah ke konslet, itu mulai nanti arahnya kita ke penguntulan. Tapi kalau sebisa mungkin sebelum penguntulan kita jajal dulu ke lapang Om Wil. Oh dia udah di bawah bocor, di atas bocor, baru dia penguntulan. Nah nanti penguntulan kita bisa baca ada yang minta sama baby dulu. 3, biasanya 3 ekor sampai lebih. Ada yang sampai ada yang pakai jantan. Kalau versi di Makassar itu pakai jantan. Harus dikawin Om Wil. Pakai gelodok atau enggak? Nggak usah. Jadi kalau di betina itu ada istilah buang telur. Nah kalau buat proses buang telur kita pakai gelodok. Setelah telur 2 kita cabut.
Telur 2. Telur 2 kita cabut dan harian nggak usah pakai glodok. Oke. Nah, dan ini mesti klarifikasi. Banyak orang-orang yang ketakutan Omil dengan dikawin betina bisa mengurangi durasi. Nah, itu kalau kita mindsetnya bisa Omil. Jadi di setiap burung itu dikawin, kita harus lebih sering ke jadwal kontes. Oh iya. Satu, kalau kita sering jadwal kontes, burung semakin banyak dibawa ke lapang, dia nggak bakal nelor. Oke. Kalau betina nggak bakal telur, dan durasi bakal nambah. Yang jadi karakternya rusak itu yang dikasih glodok dia sampai nelor. Sampai berapa itu nelornya? Telur 2. Telur 2 Kalau cukup. Misalkan lebih gimana? Kalau lebih nanti dia otaknya ke ngeloloh. Breeding. Ke breeding dia. Oh, dia nggak mau kegantangan. Naluri dia ke breeding nantinya. Nah, semakin dekat ke penetasan. Oke. Gitu, kalau memproses konslet itu. Iya, betul. Oke. Gini Kandik. Mungkin kita kesimpulkan setiap burung yang konslet, sebelum konslet pasti setiap burung itu pasti fighter dulu ya. Jantan apa betina itu juga? Ya. Basicnya ya. Jadi kalau yang saya dapat Omil ya, yang saya milikin dari dulu. Jadi saya punya 2 versi. Oke. Ada versi yang saya bikin, istilahnya saya bikin itu dalam artian dari fighter ke gacor ke konslet. Fighter, gacor, konslet. Oke. Ada yang kita dapatnya emang dari udah jadi untulannya dari nguntul sendiri dari glodok udah jadi. Kalau itu saya prosesnya nggak tahu dari sananya. Cuman itu kita dapat, kita beli udah jadi gitu ya. Tapi kadang-kadang saya sekarang udah mulai udah jarang beli yang udah jadi. Dan prosesnya dari fighter ke gacor baru ada yang ke konslet. Oke. Kalau perbandingannya memproses betina khususnya untuk ke konslet dan jantan itu ada perbedaan nggak? Ada Om. Oke. Ada. Gimana sih Monik? Kalau yang saya dapat ya itu kebetulan di sini kebanyakan betina Om. Jadi kalau betina itu istilahnya saya beli nih. Kalau saya sih alhamdulillah Om ya. Mungkin belum kayak orang-orang yang beli burung murah jadi mahal. Satu, saya menghargai orang-orang yang pembuat bahan ya. Itu saya beli burung bahan di 3 juta ke atas Om ya. Dari 3 juta ke atas. Kadang-kadang kalau burung kurang nih, kalau betina tuh bisa ditaruh. Udah biarin taruh aja. Jadi tabungan gitu. Jadi tabungan, nanti juga dia ngebentuk sendiri. Nah kalau jantan itu kita ulik Om ya. Kita kulik-kulik terus. Jemurnya, hariannya, pakannya, itu kalau si betina nggak usah pakan kenceng juga bisa. Yang penting polos. Yang penting dia dari kita cara gantangnya itu konsisten di situ aja terus posisi dia tuh ngumpulnya di situ. Kalau jantan, kalau betina. Kalau betina. Kalau betina. Kalau jantan itu kan harus ada penjemuran khusus. Ada istilahnya pakannya mesti kencang. Nah kalau betina enggak. Kita dengan ditaruh aja nanti kadang-kadang sering jadi sendiri Om. Pokoknya intinya ketabungan lah. Gitu. Ketabungan. Niatnya gitu ya. Betul. Kalau misalkan masalah ekstra puding dan pakan tadi udah dibandingin ya. Kalau misalkan betina bisa polosan. Kalau misalkan jantan wajib kencang. Kalau masalah ekstra puding dan mandinya seperti apa gitu Kang Andi? Nah itu kita perbandingannya ya. Kita balik lagi ke burung yang karakternya kalau burung dia nggak jinak Om ya. Dalam artian gerabah gitu. Itu kita wajib pemandian semprot. Karena satu istilah di konslet itu ada istilah ngeplay. Ngesau ya. Ngesau dan ngeplay. Jadi ngeplay itu ketenangan di burung. Nah kalau burung nggak tenang dia mau gimana mau ngeplay, mau gimana konslet. Nah itu satu proses pengeplayannya itu ada yang dengan cara mandi. Semprot. Ada yang sehari 3 kali, sehari 2 kali, sampai dia burung tenang dan bunyi. Kalau burung udah jinak itu nggak usah. Itu biarin semau dia mau mandi sendiri. Gitu. Dalam pemandian konon katanya ada yang prosesnya satu hari itu 3 kali mandi. Ada 2 liter. Apakah itu efektif atau enggak? Gimana? Efektif Om Wil. Tapi itu biasanya kita lihat dulu jenis si bulu. Kalau si burung dengan bulu tebal, itu kan nanti kelihatan burung tuh gembungnya tebal, sama bulu tipis. Kalau bulu tebal dia kuat sampai 2 liter. Dia bisa. Nanti kita bisa kelihatan karena bulu-bulu tebal itu kadang-kadang kayak minyak.
dia susah basah. Iya, benar. Bisa sampai 2 liter dan dia kuat. Iya. Nah kalau boot tipis dia sedikit aja udah lepek. Oh iya. Nah nanti lihatnya gitu aja. Oke. Nah kalau di jantan kita nggak usah mandi lepek Om Yul. Ada istilah pengembunan, nah itu bener. Mandi embun ini. Mandi embun kalau jantan yang mandinya paksa gitu. Beda halnya sama yang mandi sendiri, udah biarin aja. Oke. Gitu. Jam berapa aja sih Om Andik itu? Misalkan kalau 3 kali proses pemandiannya? Nah kalau di wilayah Lembang nih ya, wilayah yang termasuk dingin ya. Ya. Itu nunggu matahari biasanya sekarang jam 7 udah ada sih ya. Jam 8 mulai mandi, jam 8, jam 12 sama jam 5. Oke. Kalau misalkan malam itu ya basah kuyup lagi. Kalau malam saya kurang berani Om Yul sekarang di daerah ekstrim ya, cuaca ekstrim. Saya paling ke yang ketiganya di jam 5. Jam 5? Iya. Oke, mungkin termasuk sore ya? Iya, itu lepek. Oke, siap Om Andik. Kesimpulannya Om Andik, setiap burung pasti memahami atau berbeda karakter. Betul. Oke. Terus memproses jantan dan betina pastinya prosesnya beda. Berbeda. Oke. Dalam perawatan harinya juga beda ya? Beda. Oke. Mungkin ada lagi Om Andik kesimpulannya atau masukan lagi dari Om Andik? Nah, jadi ini sebuah motivasi aja ya buat kicaumannya. Yang intinya maaf nih, bukannya membedakan kelas, tapi buat yang masih perekonomiannya di bawah, pengen memiliki burung bagus, memulai dari bahan, itu saya kasih tips aja. Pertama, daripada kita beli yang lebih murah dengan jumlah yang banyak tapi kurang jelas ke depannya, mending agak ada harganya dikit tapi jelas. Satu itu pencarian bakat intinya ya Om Yul ya. Dan di burung itu jangan salah gaul. Kita mesti dekatin orang yang udah berpengalaman, yang lebih paham intinya. Yang lebih paham dalam pencarian bakat. Nah, yang kedua, seandainya burung masih, tapi kita beli materi itu udah ada misalkan ya Om Yul, udah ada mendekati. Intinya jangan cepat putus asa. Karena takutnya itu burung karena satu kita tidak memahami proses adaptasinya, tidak memahami karakter perpindahan tempat, perpindahan tangan suka ada adaptasi. Nah, jadi sabar aja dulu. Ada sabar dan konsisten. Dan jangan pernah mencoba eksperimen yang ekstrim kalau di burung. Itu sebetulnya itu aja Om Yul. Oke. Kesimpulannya Om Andik, pertanyaan terakhir. Mengenai pembahasan kita, pengalaman Om Andik, apakah itu efektif bakalan kita punya konsep seperti rawatan yang tadi udah diucapin? Nah, itu kan tadi saya bilang dari awal itu versi kita, versi saya. Dan itu yang udah terbukti Om Yul. Terbukti oleh Om Andik pribadi gitu? Iya. Oke. Dan kebetulan burung yang kayak kemarin tadi itu yang keras sakti tuh. Iya. Itu kan burung dari nol, dari bahan. Nah, itu yang saya ucapkan itu burung yang yang testimoninya ke itu ke dia, ke keras sakti. Yang tadi saya ceritain semua itu ke situ. Ada testimoninya ke sana. Di sini nggak sekedar hanya obrolan doang gitu. Jadi ada bukti obrolan. Betul, Om Yul. Oke. Intinya buat berbagi ke semua. Terutama ke pemula Om Yul ya. Iya, bener. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu aja. Terima kasih banyak ini atas waktunya Om Andik. Sama-sama Om Yul. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Di sini tidak ada niatan untuk menggurui atau gimana-gimana, hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Betul. Oke, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Salaman dulu Om Andik biar bersama silaturahminya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.